Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armanda Putri dengan NPM 23592010993. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Machine Learning yang diampu oleh Pak Hartono. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang penyakit kardiovaskular atau cardiovascular disease adalah penyakit kematian nomor 1 secara global, mengambil sekitar 17,9 juta jiwa setiap tahun yang menyumbang 31% dan semua kematian di seluruh dunia. Gagal jantung adalah kejadian umum yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskular, dan kumpulan data ini berisi 12 fitur yang dapat digunakan untuk memprediksi kematian akibat gagal jantung. Sebagian besar penyakit kardiovaskular dapat dicegah dengan mengatasi faktor risiko perilaku seperti penggunaan tembakau, diet tidak sehat dan obesitas, kurangnya aktivitas fisik, dan penggunaan alkohol yang berbahaya. Menggunakan strategi di seluruh populasi orang dengan penyakit kardiovaskular atau yang berada pada resiko kardiovaskular tinggi karena adanya satu atau lebih faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, hiperlipidemia, atau penyakit yang sudah ada. Kemudian deskripsi data. Yang pertama ada age atau usia pasien dalam tahun. Kedua ada anemia, penurunan sel darah merah atau hemoglobin. Yang ketiga ada high blood pressure jika pasien menderita hipertensi. Lalu yang keempat ada kreatinin, fosfokinase, tingkat enzim CPK dalam darah. Yang kelima ada diabetes jika pasien menderita diabetes. Kemudian yang keenam ada ejection fraction, persentase darah yang meninggalkan jantung pada setiap kontraksi. Lalu yang ketujuh ada seks, wanita atau pria. Kedelapan ada platelets, trombosit dalam darah. Lalu yang kesembilan ada serum kreatinin, tingkat kreatinin dalam darah. Selanjutnya ada serum sodium, tingkat natrium dalam darah. Lalu ada smoking jika pasien merokok. Kemudian ada time, periode tindak lanjut dalam hari. Yang terakhir ada target death event jika pasien meninggal selama masa tindak lanjut. Kemudian deskripsi masalah, membuat model untuk memprediksi kemungkinan pasien meninggal karena gagal jantung. Ini adalah masalah klasifikasi biner karena kelas target kematian terdiri dari dua kelas, benar atau salah. Kemudian di sini ada persiapan data, di sini ada codingan ya. Di sini saya akan menjelaskan codingan ini. Di baris pertama ada pip install Seaborn upgrade yang menunjukkan bahwa upgrade Seaborn ke versi terbaru. Kemudian baris selanjutnya ada pandas. Pandas ini untuk membaca, membersihkan, dan memanipulasi data. Lalu selanjutnya ada NumPy. NumPy ini untuk operasi matematika atau linear algebra. Baris selanjutnya yaitu ada matplotlib, pyplot, dan Seaborn. Ini untuk grafik statistik seperti bar plot, scatter plot, dan heat map. Kemudian ada smartplotlib inline. Ini untuk supaya grafik muncul langsung di notebook. Di baris berikutnya ada qplot. Di baris berikutnya ada qplot atau state models. Ini untuk uji normalitas distribusi data. Kemudian di baris berikutnya ada plotly express. Ini untuk visualisasi interaktif seperti 3D, dinamik. Kemudian yang di bawahnya ada plot tree supaya menggambar pohon keputusan dari model. Baris selanjutnya ada data pre-processing. Di sini ada smooth. Smooth ini untuk menangani data tidak seimbang, misalnya jumlah pasien sehat jauh lebih banyak daripada pasien sakit. Lalu ada min max color. Ini untuk normalisasi data ke rentang. Kemudian ada power transformer untuk transformasi distribusi data supaya lebih normal. Baris selanjutnya ada classifers.
Di sini ada KNN, Knightsburg Classifiers, untuk klasifikasi berdasarkan tetangga terdekat. Kemudian baris selanjutnya ada logistic regression. Ini untuk model linear yang mengklasifikasi biner atau multi-kelas. Kemudian baris selanjutnya ada SPC. SPC atau support vector machine menjadi hyperplane terbaik untuk klasifikasi. Lalu baris selanjutnya ada decision tree classifier untuk klasifikasi berbasis pohon keputusan. Lalu baris selanjutnya ada random forest classifiers, extra tree classifiers, ada boost classifiers, dan gradient boosting classifier. Untuk ensemble method, gabungan banyak model pohon untuk akurasi lebih tinggi. Kemudian baris selanjutnya ada XGBoost. Untuk ini adalah salah satu algoritma boosting paling populer dan powerful. Baris selanjutnya ada model evaluation and selection. Di sini ada train test split untuk membagi dataset. Kemudian ada cross-val score, itu untuk validasi silang. Kemudian ada grid search CP untuk hyperparameter tuning. Lalu ada classification report untuk ringkasan metrik. Kemudian ada computation metric. Di bawahnya ada computation metric. Computation metric untuk tabel prediksi benar atau salah tiap kelas. Kemudian ada precision score, recall score, F1 score, akurasi score. Itu untuk metrik utama ML. Nah, di baris terakhir ada import. Nah, di baris terakhir ada print os list dir input yang menunjukkan atau untuk mengecek folder input di Kaggle. Lalu ini outputnya sudah saya running ya. Kemudian yang kedua ada dataset dan deskripsi fitur. PDRead di sini berfungsi dari Pandas untuk membaca file CSV. Kemudian di sini ada input hot filer clinical data. Itu adalah path lokasi dataset di Kaggle. Kemudian DF di sini singkatan dari data frame, yaitu struktur tabel di Pandas. Jadi baris ini artinya membaca dataset hot filer clinical record ke dalam data frame bernama DF. Lalu baris kedua ada DF hit. Ini untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Berguna untuk mengecek apakah data berhasil dibaca atau melihat struktur dataset seperti kolom, tipe data, contoh nilai. Kemudian ini outputnya sudah saya running juga. Kemudian di sini ada codingan DF shape. Nah, DF tadi sudah saya jelaskan adalah data frame yang berisi dataset kita. Shape ini adalah atribut dari data frame yang mengembalikan dimensi data dalam bentuk tuple. Lalu ini outputnya. Misal kita mempunyai dataset 299 baris, pasien dan 15 dan 13 kolom. Maka outputnya akan menjadi seperti ini.
Kemudian ada df info. df ini data frame atau data set. Kemudian info di sini adalah metode fungsi bawaan Pandas untuk menampilkan ringkasan struktur data. Lalu ini adalah outputnya. Kemudian ada dfx as type. dfx ini mengakses kolom X usia pasien dari data frame. Kemudian metode as type ini adalah metode Pandas untuk mengubah tipe data suatu kolom. Di sini ada int64 yang artinya diubah menjadi bilangan bulat integer 64 bit. Kemudian ada mempersiapkan data numerik dan kategori. Nah, struktur kode ini digunakan untuk memisahkan fitur numerik dan kategorikal agar langkah pre-processing seperti scrolling, transformasi, atau record encoding bisa dilakukan sesuai jenis datanya. Lalu ini ada outputnya ya. Kodenya adalah df is null sum. df is null adalah mengecek apakah ada data yang kosong pada setiap kolom di data frame. Outputnya berupa nilai true jika data kosong atau false jika data ada. Sum di sini adalah menjumlahkan nilai true pada tiap kolom. Karena true 1 dan false 0, maka hasil akhirnya menunjukkan berapa banyak data kosong pada tiap kolom. Output yang keluar di sini adalah 0, yang artinya tidak ada data yang hilang atau kosong pada dataset ini. Lalu baris selanjutnya ada target count, df did event value count untuk menghitung jumlah data berdasarkan nilai unik di kolom. Misalnya berapa banyak yang meninggal, 1 atau true, dan berapa banyak yang tidak meninggal, 0 atau 0 atau no. Kemudian baris kedua ada date color, navy, crimson. Itu untuk menentukan warna batang. Lalu di baris selanjutnya ada with split style context. Di baris selanjutnya ada with split style context. Ini untuk memberikan style grafik seperti tema agar lebih rapi. Kemudian ada SNS conplot. Ini untuk membuat diagram batang. Lalu ada loop. Lalu yang di sini name file in zip untuk menambahkan teks dalam batang. Kemudian baris selanjutnya ada ptext, lt text
untuk memberi label sumbu X yang artinya no, tidak meninggal, dan to, meninggal. Kemudian ada PLT Y-tix. Y-tix ini untuk memberi interval pada sumbu Y dari 0 sampai 225 dengan langkah 25. Ini adalah diagramnya atau outputnya, yang artinya sumbu X did even. Sumbu X kategori target no atau kosong, pasien tidak meninggal selama periode pengamatan. True 1, pasien meninggal. Hasilnya adalah biru 203 orang dan 67,89%, mayoritas pasien tidak meninggal. Lalu yang merah 96 orang atau 32,11%, sebagian pasien meninggal. Lalu ada distribusi fitur numerik. Di sini ada codingan dan diagram juga. Di sini ada colors. Ini untuk menentukan palet warna di setiap histogram. Lalu ada width, fit, style, context. Ini untuk menggunakan style agar tampilan grafik lebih bersih ya. Kemudian di baris selanjutnya ada PLT figure untuk membuat kanvas gambar berukuran 10x10 ya. Lalu di baris selanjutnya ada PLT subplots untuk mengatur jarak antar subplot. Baris selanjutnya ada for i. For i ini untuk looping untuk membuat histogram setiap variabel numerik dalam numerik. Kita ke diagram. Diagram di sini ada 6 diagram. Yang pertama ada X, distribusi umur pasien, banyak di usia 50 sampai 70. Lalu yang kedua ada creatinine phosphokinase, sangat condong atau banyak nilai kecil, ada beberapa nilai ekstrim. Kemudian ada ejection fraction. Ejection fraction mayoritas di kisaran 20-40 kemampuan pompa jantung. Lalu di bawahnya ada platelets, normal sebagian besar sekitar 250.000. Lalu diagram yang kelima ada serum creatinine. Ini lebih ke kanan, banyak nilai kecil, sedikit pasien dengan nilai tinggi. Yang terakhir ada time, distribusi lama follow up pasien cukup merata dengan beberapa puncak tertentu. Kesimpulannya adalah mengecek distribusi tiap variabel numerik, menemukan pola data, outlier, dan skewness kemiringan distribusi. Lalu di sini ada diagram lagi, akan menjelaskan dari pertama. Di sini ada X atau usia pasien yang meninggal cenderung lebih tua dibanding pasien yang selamat. Outliernya ada pada usia lebih dari 90 tahun. Kemudian yang kedua ada creatinine phosphokinase. Ini distribusi sangat menyebar dengan banyak outlier ekstrim hingga lebih dari 8.000. Kemudian pasien dengan nilai tinggi tidak selalu meninggal, jadi fitur ini mungkin tidak terlalu kuat sendirian. Lalu ada ejection fraction. Pasien meninggal cenderung punya nilai lebih rendah, 20-40. Artinya kemampuan jantung memompa darah Artinya kemampuan jantung memompa darah lemah, beresiko tinggi.
Diagram selanjutnya ada platelets atau trombosit ya. Distribusi relatif mirip antara selamat dan meninggal. Ada outlier, trombosit sangat tinggi di sini. Lalu diagram berikutnya ada serum kreatinin. Pasien meninggal punya kecenderungan nilai lebih tinggi. Ini masuk akal karena kreatinin tinggi atau fungsi ginjal terganggu dan menyebabkan komplikasi fatal. Yang terakhir ada time atau waktu. Ini lama follow up ya. Pasien yang bertahan biasanya punya waktu observasi lebih panjang. Yang meninggal punya nilai time lebih pendek atau cepat meninggal. Jadi diagram ini membantu kita memilih fitur penting dan mempersiapkan processing sebelum masuk ke machine learning. Kemudian di sini ada diagram lagi. Di sini ada diagram anaemia. Yang pertama ada 0 dan 1. 0 artinya tidak anemia dan 1 artinya anemia. Pasien tanpa anemia lebih banyak jumlahnya. Lalu baik yang meninggal maupun yang bertahan hidup cukup seimbang proporsinya. Artinya anemia tidak terlalu dominan, memengaruhi kematian dalam dataset ini. Kemudian ada diagram diabetes. 0 artinya tidak dan 1 iya. Di sini pasien tanpa diabetes lebih banyak dibanding dengan yang punya diabetes. Tingkat kematian pada pasien diabetes tidak jauh berbeda dengan non-diabetes. Artinya diabetes mungkin bukan faktor tunggal yang kuat mempengaruhi kematian. Lalu diagram berikutnya ada high blood pressure. 0 artinya normal dan 1 hipertensi. Pasien tanpa hipertensi jumlahnya lebih banyak. Pasien hipertensi memang ada, tetapi angka kematiannya relatif mirip dengan yang tidak hipertensi. Artinya hipertensi ada pengaruhnya, tapi tidak ekstrim. Lalu diagram berikutnya ada seks. Di sini 0 perempuan dan 1 laki-laki. Jumlah pasien laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Tingkat kematian pada laki-laki sedikit lebih tinggi daripada perempuan. Artinya jenis kelamin laki-laki cenderung memiliki risiko lebih besar. Kemudian di sini diagram terakhir ada smoking ya. 0 di sini menunjukkan tidak merokok dan 1 merokok. Pasien yang tidak merokok jumlahnya lebih banyak. Tingkat kematian pada pasien atau tingkat kematian pada perokok dengan yang tidak merokok tidak terlalu berbeda jauh. Artinya merokok bukan variabel paling kuat memengaruhi kematian. Kesimpulannya adalah variabel kategori ini berpengaruh tapi tidak semuanya signifikan kuat. Lalu ada diagram di sini. Lalu ada 2 diagram lagi di sini. Yang di sebelah kiri ada titik-titik menyimpang jauh dari garis merah 45 derajat ya. Ini menunjukkan distribusi sangat miring ke kanan, tidak mengikuti distribusi normal. Banyak nilai ekstrim atau outlier di bagian atas. Yang di sebelah kanan, di sini titik-titik lebih rapat mengikuti garis merah 45 derajat.
distribusi data menjadi lebih mendekat atau normal. Transformasi log berhasil mengurangi efek outlier dan skewness. Tujuan ini untuk menormalkan data supaya bisa digunakan pada algoritma machine learning yang sensitif terhadap distribusi, misalnya regresi, SPM, atau KNN. Hasilnya, setelah transformasi log, data lebih sehat dan cocok dipakai dalam model prediktif. Mungkin segitu saja. Yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.